Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa min ulumi rabbana yasir lana wa la tu'sir alaina ya zal jalali wal ikram. Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi lagi maha penyayang. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi itu tetap milik Allah. Alladzi ja'ala yang telah menjadikan alladzi al-ilma akan ilmu. Arfa as-sifati paling tingginya sifat, al-kamaliyati bangsa kesempurnaan. Kitab Nasaihul Ibad ini diawali dengan kalimat kata bismillah. Setiap pengarang kitab, apapun kitabnya, baik nahwu, baik hadis, baik apapun, maka diawali dengan kalimat kata bismillah. Ada apa sebenarnya di dalam kandungan lafaz bismillah? Dan untuk apa? Kenapa setiap pengarang diawali dengan lafaz bismillah? Alasan yang pertama adalah ibtidaan bil Qur'anil Aziz, karena mengikuti Al-Qur'an yang agung, Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, 30 juz, 114 surat. Setiap awal daripada surat diawali dengan kalimat lafaz bismillahirrahmanirrahim. Maka harapan yang paling utama adalah dari setiap pengarang daripada kitab adalah semoga kitab ini langgeng sama seperti halnya langgengnya Al-Quran yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya diawali lafaz bismillah. Dan juga ada hadis Rasulullah SAW, takhallaku bi akhlaqillah, kudu berakhlak kalian dengan akhlaknya Allah. Mana akhlaknya Allah? Akhlaknya Allah, kebiasaan Allah setiap daripada awal surat diawali dengan kalimat lafaz bismillah. Lafaz bismillah ini ijazahnya langsung dari malaikat Jibril kepada Kanjeng Rasulullah SAW. Bisa dibuka di dalam kitab Kasifatus Syaja pada awal-awal bab Syekh Imam Nawawi menjelaskan. Malaikat Jibril turun kepada Kanjeng Nabi 3 kali. Kata malaikat Jibril, ini bismillah untukmu dan untuk umatmu. Dari zamannya malaikat, dari zamannya Nabi Adam sampai dengan saat ini, saya tidak pernah sekejap mata pun meninggalkan lafaz bismillah, katanya. Maka ada Syekh Imam, seorang ulama sufi al-faqih, Syekh Imam Abdul Lais mengatakan bahwasanya man hafadha, barang siapa yang menjaga sab'a kalimatin, 7 kalimat, bahwa syarifun indallah wa malaikah wal malaikati, maka kedudukannya dia akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah dan para malaikat. Dan kemuliaan ini bukan manusia yang memuliakan, tapi Allah yang memuliakan. Kalau Allah udah berkata mulia, orang hina jadi mulia, orang mulia bisa jadi hina. Nggak akan ada orang yang bisa menghalangi akan kehendak, kudrat dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bismillah itu lafaz zikir. Man hafadha sab'a kalimatin fahuwa syarifun 'indallahi ta'ala wa malaikatihi. Apa itu saja? Bukan itu saja yang ia akan dapatkan, yang barang siapa yang menjaga 7 kalimat tersebut. Wa yaghfirullahu dzunubahu walau kana misla zabalil bahri. Dan ia pun akan diampuni dari segala perbuatan dosa-dosanya, walaupun dosanya itu sebanyak seperti busa yang ada di lautan. Wah, dosa kita banyak seperti busa yang ada di lautan. Allah tentang memberikan ampunan kepada kita. Wa antakuna hayatuhu wa mamatuhu khairan. Dan keadaan orang tersebut jikalau ia menjaga daripada 7 kalimat tersebut, maka hidup dan matinya Allah akan jaga menjadi hidupnya baik dan matinya akan husnul khotimah. Di antara salah satu daripada 7 itu, seimam ulama sufi mengatakan, seimam Ibnu Abdul Lais mengatakan, al-awalu inda ibtida'i kulli syai'in bismillah. Ketika engkau ingin memulai sesuatu perkara, apapun itu perkara, asalkan perkara yang bukan menghinakan. Kalau mau masuk WC, mau buang sampah, mau micin kotoran, jangan baca bismillah. Perkara yang menghinakan. Awali dengan kalimat lafaz bismillah. Awali dengan kalimat lafaz bismillah. Yang keduanya, inda firaghi kulli syai'in alhamdulillah. Jikalau kita setelah selesai menjalankan satu aktivitas, maka akhiri aktivitas itu dengan kalimat alhamdulillah. Makanya Ki Musannif pengarang kitab ini diawali dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, sabab bersandaran kepada hadis banyak. Hadis-hadis yang menerangkan, menceritakan tentang lafaz bismillah. Termasuk di antara yang tadi saya bacakan, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian seperti akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Setiap awal surat Allah diawali dengan lafaz bismillah. Allah memiliki sifat Rahman, penyayang. Bagaimana kita berakhlak kepada manusia menjadi seorang yang penyayang kepada manusia? Allah memiliki sifat pengasih. Bagaimana caranya kita menjadi orang yang pengasih? Berakhlaklah engkau seperti akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Allah Maha Pengampun, ketika orang punya salah sama kita, maka berilah pengampunan kepada mereka yang telah berbuat salah kepada kita, karena akhlak Allah adalah Maha Pengampun. Bahkan di awal lafaz bismillah. Selain itu ada hadis lain lagi. Kullu amrin dibanin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta ay abtar ay azam ay nakisul mubarakah. Setiap sesuatu perkara yang tidak diawali dengan kalimat lafaz bismillahirrahmanirrahim, maka itu perkara nakisul mubarakah, akan menangkis daripada kebarokahan. Jadi diawali ini kitab dengan bismillahirrahmanirrahim supaya mendatangkan keberkahan. Alhamdulillah. Alhamdu utawi jenis puji kang papat. Kalau kata bahasa Sundanya, ari puji-pujian anu opat. Puji-pujian itu yang berhak dipuji hanya Allah. Kalau kata anak santri itu kan ada puji qadim ala qadim, ada puji qadim ala hadis, ada puji hadis ala qadim, ada puji hadis ala hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Puji qadim ala qadim, jatiannya Allah Subhanahu wa ta'ala memuji kepada dirinya.
Kata Allah dalam Al-Quran, la ilaha illa ana. Tiada Tuhan yang wajib disembah, yang wajib diibadahi, illa ana, kecuali aku. Boleh nggak Allah bilang gitu? Ya boleh, dah Allah yang nyiptain manusia. Sebab sifat kibir mah itu pakaian Allah, sifat sombong itu pakaian Allah, kebesaran Allah. Makanya nggak pantas di manusia itu ada kibir. Sifat kibir itu kebesaran Allah. Allah mau sombong kayak gimana, udah Allah yang nyiptain. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan yang wajib disembah, tiada Tuhan yang wajib diibadahi kecuali aku, cek Gusti Allah. Itu pujian qadim ala qadim. Zatianya Allah memuji kepada dirinya sendiri. Ada lagi puji qadim ala hadis. Allah memuji kepada hadis. Hadis itu yang baru itu makhluk itu kayak kita manusia, tapi manusia itu enggak seperti manusia kita, manusia pilihan. Allah memuji kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tidak ada salah satu di antara nabi pun yang dihitab langsung, yang dipuji langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali satu orang di antara banyak ciptaannya, yaitu hanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memuji kepada makhluknya, makhluk pilihan. Itu disebut dengan pujian qadim ala hadis. Ada nih pujian hadis ala qadim. Hadis itu manusia, makhluk kita, hambanya Allah memuji kepada Sang Maha Penguasa, Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita mengucapkan kalimat kata la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang wajib diibadahi, tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Allah. Allah semata. Itu puji hadis ala qadim. Begitu juga ketika kita dipuji oleh manusia, aduh kasep teuing, aduh meni pinter teuing, lalu kita mengucapkan kalimat kata alhamdulillah, segala puji milik Allah. Jadi pujian mah lain bikin manusia, tapi pujian mah berhak. Makanya di dalam kalimat ini mengatakan lillahi, mengandung kalimat kata lamnya adalah lam lil milki. Pujian itu milik Allah, bukan milik manusia. Jadi manusia nggak berhak dipuji. Manusia nggak berhak dipuji. Maka ketika kita dipuji oleh manusia, maka kembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir ada puji hadis ala hadis. Ini manusia memuji kepada manusia. Artinya sebenarnya bukan muji tapi ngalem aja. Ketika kita dipuji dengan manusia, kita akan kembalikan dan harus dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapkan kalimat kata alhamdulillah. Itu aja. Kan akan balik terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab pujian itu bukan berhak manusia, tapi pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi milik Allah, alladzi ja'ala, yang telah menjadikan al-ilma akan ilmu, arfa sifati, paling tinggi-tingginya sifat, al-kamaliyati, bangsa sempurna. Allah yang telah menjadikan ilmu itu menjadikan derajat manusia menjadi tinggi, dan sifatnya ilmu juga menyempurnakan kepada manusia. Ada orang ganteng lagi kaya, terus disempurnakan berilmu lagi, sempurna nambah sempurna. Ada orang yang cantik lalu berilmu, maka kecantikannya menjadi sempurna. Sebab dengan ilmu
Allah mengangkat derajat manusia, yarfa'illahu alladhina amanu. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan juga yang beriman di antara kalian. Dengan ilmu kita ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihi salam, para malaikat sujud ke Nabi Adam alaihi salam karena Nabi Adam diberikan satu ilmu pengetahuan kelebihan di antara para malaikat-malaikat yang lainnya. Nabi Adam diberikan mukjizat oleh Allah, dia bisa menyebutkan nama-nama benda yang ada di bumi. Malaikat mengaku bahwasanya dirinya adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling hebat. Akan tetapi ketika disodorkan manusia yang berbentuk manusia itu Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam diberikan mukjizat, maka malaikat disuruh menyebutkan nama-nama benda yang ada di langit, yang ada di bumi, nggak jedok, kagak bisa nggak jawab. Tapi Nabi Adam alaihissalam diberikan ilmu langsung oleh Allah, bisa menyebutkan nama-nama benda yang ada di langit dan ada di bumi. Maka Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud di hadapan Nabi Adam, sebab Nabi Adam memiliki ilmu pengetahuan dibandingkan dengan malaikat-malaikat yang lainnya. Allah menciptakan ilmu arfa'as sifat, paling tinggi-tingginya sifat, paling tingginya sifat bangsa kesempurnaan. Asyhadu, dan aku bersaksi, an la ilaha, bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada yang wajib disembah, tidak ada yang wajib diibadahi, tidak ada yang dicari oleh kita, illallahu, kecuali Allah. Wahdahu, yang satu, la syarika, tidak ada sekutu, lahu, baginya, alladzi khassa, alladzi zat, khassa, yang telah menentukan man ke seseorang, sa'a, yang telah dikehendaki, min ibadihi, dari hamba-hambanya, bil ma'asyiri, dengan adsar, riwayat al-hikamiyati, bangsa hikmah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang wajib dibadahi, yang wajib disembah kecuali Allah. Ketika kita mengucapkan kalimat lafaz la ilaha illallah, la ilaha la mawjuda illallah, la ilaha la ma'buda illallah, la ilaha la matluba illallah, la ilaha la maqsuda illallah. Tidak ada di alam dunia ini yang kita cari kecuali Allah tujuannya. Tidak ada di alam dunia ini yang wajib disembah, yang wajib diibadahi, hanya Allah semata. Tidak ada yang kita tuju di dalam kehidupan ini, hanya mencari keridhaan Allah semata. Ibadah yang kita lakukan hari ini, sedekah yang kita berikan hari ini, bukan semata-mata untuk manusia, akan tetapi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata. Ibadah yang hari ini kita kerjakan, salat, zakat, puasa, pergi haji,